Di awal film memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang berkumpul. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Ken yang langsung menghampiri mereka semua. Diberitahu kalau Ken ini ternyata adik kandung dari si ketua mafia yang bernama Lincoln. Terungkap fakta kalau Lincoln ini adalah seorang rentenir sekaligus mafia penjual obat terlarang. Jim's come and go, mate. You're asking me to fund your next gamble. Di sini Ken bermaksud untuk meminjam uang kepada Lincoln karena kini Ken sedang tidak bekerja. Terungkap fakta kalau Lincoln ini adalah seorang rentenir sekaligus mafia penjual obat terlarang. Lincoln pun mengatakan kalau ia mempunyai prinsip untuk tidak meminjamkan uang kepada anggota keluarganya. Setiap orang yang meminjam uang kepada Lincoln akan ditagih oleh anak buahnya lalu disiksa jika mereka tidak membayar. One of them is never, ever, ever lend money to family. Is it real? Kane, and your business plan goes fucking boss-eyed. Mendengar hal tersebut, Ken tetap memaksa Lincoln, bahkan Ken berjanji kalau dirinya tidak akan pernah telat untuk membayar hutangnya. Pada akhirnya Lincoln mengatakan jika Ken tetap menginginkan uang dari Lincoln, maka Ken harus menyelesaikan satu pekerjaan yang akan ia berikan. Tanpa pikir panjang, Ken pun langsung menerima pekerjaan itu dari Lincoln. You see, little bruv, lending money is what I do. So take it or leave it. Telling me I could go through with you right now if you want. Tak lama kemudian, Ken mendatangi tangan kanan Lincoln untuk menanyakan apa pekerjaan yang akan Lincoln berikan. Si tangan kanan menjawab kalau pekerjaannya yaitu hanya mengikuti seorang wanita lalu mencuri paket yang dibawanya. Ternyata paket tersebut berisi uang yang baru saja Lincoln pinjamkan kepada wanita itu. Namun di sini Ken tidak mengetahuinya hingga ia pun memulai aksinya. Across the street, get out of my office and close the door on your way out. Tak lama setelah itu memperlihatkan Ken yang sedang mengawasi wanita targetnya. Tanpa begitu kesulitan, Ken dapat mengambil paketnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sayangnya si wanita itu harus tertabrak hingga membuatnya meninggoy di tempat. Ken juga langsung ditangkap oleh polisi yang kebetulan ada di TKP. Pada akhirnya Ken dibawa untuk diadili dengan tuduhan pembunuhan. Sesampainya di kantor polisi, Ken ditangani oleh seorang detektif yang bernama O'Hara. Di sini O'Hara mengatakan kalau kejadian seperti ini ada kaitan dengan kakaknya Ken yaitu Lincoln. Lincoln selalu meminjamkan uang kepada para nasabahnya dengan bunga yang sangat tinggi. Namun sebelum uang itu dipakai, anak buah Lincoln selalu mencopet uang tersebut. For years we've been working with people who your brother's persecuted. Does the term cuckoo mean anything to you? Ken yang memang tidak tahu menau perihal itu, ia pun meminta detektif O'Hara untuk mengajukan banding. Namun pihak kepolisian tidak bisa menuruti permintaan Ken dan Ken akan tetap dipenjara. Bollocks. How about that? I'm not gonna sell other people to I me. want a lawyer. I don't know anything about this. What about my rights? Di sini detektif O'Hara mengajak Ken untuk bekerja sama. Dengan memberitahu lokasi keberadaan Lincoln sekarang, maka Ken akan diringankan hukumannya. Namun Ken yang sangat mencintai Lincoln kakaknya itu, ia pun menolak untuk membuka mulut. Bahkan ia rela jika harus dipenjara.
Pada akhirnya Ken dibawa oleh seorang sersan bernama Evan untuk diinterogasi lebih dalam. Di sini Ken sempat disiksa oleh Evan. Namun Ken yang merupakan mantan petarung hebat, ia pun mencoba melawan. Pada akhirnya Ken tetap kalah karena tangannya diborgol. Setelah itu Ken pun dimasukkan ke dalam penjara yang paling brutal. Godforsaken prison in England. Di hari pertamanya ketika Ken akan ke kamar mandi, tiba-tiba pria besar menghalanginya. Hingga terjadilah keributan. Di tengah pertarungan, anehnya tiba-tiba para napi lain langsung mengeroyok Ken, yang seolah-olah Ken sudah menjadi incaran mereka semua. Ken sendiri yang kalah jumlah, akhirnya ia harus babak belur sampai giginya rontok. Tak lama kemudian terlihat Ken yang sedang dirawat di penjara itu. Di sini dokter dari pihak penjara sampai harus mengganti gigi Ken dengan gigi besi. Do you know what? I don't mind them. Beberapa hari kemudian setelah Ken pulih, ia dibesuk oleh ibunya. Di sini si ibu terus menyemangati Ken agar dirinya kuat selama di penjara. Si ibu juga meminta maaf karena ia belum bisa membebaskan Ken. This is what I expected. I'm in prison, I know. What do you expect? Yeah, I know. Kemudian Ken menanyakan tentang kakaknya dan Ken berharap kalau kakaknya bisa membebaskannya dari penjara ini. Namun si ibu menjawab kalau kakaknya sudah lama tidak ada kabar. Sehingga si ibu juga sudah lama diterlantarkan. Mendengar hal tersebut terlihat Ken yang sangat begitu kesal. Karena Ken masuk ke penjara ini akibat menjalankan It's your own fault for getting in trouble. Has he said anything about me? Malam harinya terlihat Ken yang mulai berolahraga untuk melatih kembali ototnya yang sudah lama tidak diolahragakan. So I had to make a choice. If I was going to get her to go through in this hellhole, Come back there and get some more. I had to change myself into something I didn't even recognize anymore. Bang, bang, bang. Whoa, fucking come on. Tak lama setelah itu lagi-lagi ada dua orang napi yang tiba-tiba menyerangnya. Namun untungnya Ken dapat melumpuhkan kedua napi tersebut. Setelah pertarungan itu, Ken malah ditambahkan hukumannya dengan alasan telah melukai napi lain. Sontak Ken tak terima karena yang menyerang duluan adalah kedua napi itu. Namun Ken tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menuruti semua permainan ini. It's self-defense, clearly, right? What do you want me to do? Let him... You still tie on? No, no. Go. Beberapa minggu kemudian, Ken yang sudah kesal karena selalu ada saja napi yang mencoba mencelakainya. Ia pun dengan lantang menantang semua napi di sana yang ingin berkelahi dengannya. Hingga ketika Ken berhasil menumbangkan salah satu napi, ia pun mencoba bertanya dengan mengatakan, "Apakah kau mempunyai masalah denganku?" Si napi yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau semua ini bukan karena masalah dengannya, melainkan karena Lincoln kakak Ken sendiri sudah membayar para napi di sana untuk menghabisi Ken adiknya sendiri.
Mendengar hal tersebut, sontak Ken tidak percaya. Karena kakak kandung yang selama ini ia cintai sampai tega Brother did this. My own brother. setelah Ken mengetahui kalau semua napi yang menyerangnya adalah perintah Lincoln kakaknya sendiri, ia pun menjadi sangat buas. Karena sekarang ia bertekad untuk menguasai penjara ini. Namun sayangnya Ken harus disiram oleh cairan kimia yang membuat kulit wajahnya rusak sebagian. Setelah Ken diobati, lagi-lagi ia mendapatkan tambahan hukuman karena dianggap selalu membuat keributan di penjara itu. Tiga tahun kemudian, kini Ken baru dibesuk lagi oleh ibunya. Terlihat si ibu yang sedikit kecewa karena Ken malah terus-menerus ditambah hukumannya, bukan semakin berkurang. Ken pun berniat akan menceritakan kalau semua ini ulah dari kakaknya yang menginginkan Ken menjadi lenyap. Namun si ibu malah duluan berbicara kalau dirinya sekarang terkena penyakit kanker dan akan dioperasi. About 3 years, is it? What's it been? Mendengar hal tersebut, tentu Ken mengurungkan niatnya untuk menceritakan tentang kakaknya. Karena ia khawatir dengan kondisi sang ibu. Terlihat Ken yang sangat bersedih dan ia pun berjanji kalau dirinya akan keluar dari penjara ini secepatnya. Start chemo on Tuesday. Sorry, man. You don't have to be sorry. Hari-hari berikutnya Ken menjadi semakin tak terkontrol. Ia terus saja menyerang semua napi agar tak ada lagi napi yang berani macam-macam dengannya. Aksi Ken tersebut sampai harus dihentikan oleh puluhan sipir. Hingga Ken pun tumbang lalu kembali masuk rumah sakit. Keesokan harinya terlihat detektif O'Hara yang mendatangi Ken di rumah sakit. Di sini ia kembali mengajak Ken bekerja sama untuk menangkap Lincoln kakaknya. Kali ini Ken yang sudah sakit hati oleh Lincoln, ia pun menerima tawaran O'Hara. Asalkan Ken diperbolehkan dulu menemui ibunya yang sedang dioperasi. Pada akhirnya O'Hara pun menyetujui. I want to see my man. Keesokan harinya terlihat Ken yang dibawa ke rumah sakit tempat ibunya dioperasi. Sayangnya di sini pihak rumah sakit mengatakan kalau ibu Ken sudah tidak ada. Terlihat Ken yang sangat bersedih karena di akhir hidup ibunya ia tidak ada di sampingnya. Ken pun tetap memaksa masuk karena ia ingin melihat wajah sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Terlihat Ken yang tak kuasa menahan tangisannya dan semua ini akibat Lincoln yang tak becus menjaga ibunya sendiri. Come on, let's go. Come on. Kemudian ketika Ken akan turun menggunakan lift, ia pun kembali membrutal karena Ken berniat untuk melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Ken langsung mendatangi seseorang yang merupakan bendahara Lincoln. Terlihat si bendahara yang sangat terkejut karena mereka mengira kalau Ken sudah lenyap di penjara. Kemudian Ken langsung meminta si bendahara agar memberikan semua tabungan Lincoln kepadanya. Namun jelas si bendahara menolak dan malah akan menyerang Ken. Untungnya Ken mampu membalikan keadaan hingga akhirnya si bendahara memberikan tabungan Lincoln yang ia simpan di laptop. Oh, well, that's the fun part. £2 million plus a few currencies. Di sini Ken meminta agar semua tabungan Lincoln ditransferkan kepada semua orang-orang yang pernah mereka peras. Pada akhirnya si bendahara pun menuruti semua permintaan Ken.
Setelah itu, Ken berniat untuk mendatangi Sersan Evan yang dulu pernah menginterogasinya dengan sangat kejam. Ketika mereka bertemu, Ken langsung mengatakan kalau kedatangannya kini untuk membalas perbuatan Sersan Evan hingga terjadi pertarungan. Hingga pada akhirnya Ken mampu menghabisi Sersan Evan. Malam harinya Ken mendatangi dua anak buah Lincoln yang sedang menagih iuran pinjaman. Tanpa banyak bicara, Ken langsung menghabisi satu anak buah Lincoln dengan sangat kejam. Keesokan harinya Ken mendatangi salah satu bar milik Lincoln. Setelah berhasil masuk, dengan santai Ken memesan minuman layaknya pengunjung biasa. Untungnya si pelayan di sana tidak mengenali Ken karena di wajahnya sudah banyak luka. Hingga tak lama kemudian Ken mendengarkan para anak buah Lincoln yang sedang membicarakan tentang kematian temannya kemarin malam. Di sini Ken langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kalau pembunuh temannya waktu malam adalah dirinya. Para anak buah Lincoln yang juga tidak mengenali Ken langsung menyerang Ken. I'm sorry, alright? Just having a laugh. Namun dengan sigap Ken dapat membalikan keadaan dengan menodong mereka semua. Kemudian datanglah si tangan kanan Lincoln yang langsung mengenali Ken. Di sini si tangan kanan langsung memperkenalkan kepada mereka semua kalau Ken adalah adik kandung Lincoln. Namun Ken yang sudah murka dengan Lincoln, ia pun langsung menodong si tangan kanan lalu memintanya agar menyuruh Lincoln datang ke bar ini. Si tangan kanan yang ketakutan akhirnya ia menghubungi Lincoln dengan alasan ada hal penting yang harus dibicarakan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Lincoln datang dengan beberapa anak buahnya yang lain. Di sini Lincoln sangat terkejut ketika melihat Ken yang masih selamat. Ken langsung memerintah Lincoln dan anak buahnya agar menyimpan semua senjatanya. Come on the fucking bar. Do me a favor, do us another pint with a nice FD. Kemudian Ken mengatakan kekecewaannya kepada Lincoln yang telah berniat menghabisinya di penjara. Padahal selama ini Ken sangat menyayangi Lincoln dan ia rela di penjara demi melindungi Lincoln. Lincoln mencoba menangkal itu semua dengan mengatakan kalau Ken masuk penjara itu karena kecerobohannya bukan melindunginya. Lincoln juga berniat menghabisi Ken karena dulu ia mendengar kalau Ken telah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap dirinya. Ken yang tak kuasa menahan emosinya, ia pun menghabisi tangan kanan Lincoln tepat di hadapan Lincoln sendiri. Fucking hell. Let the fuck back. Ketika kondisi semakin memanas, tiba-tiba si pelayan memukul Ken dari belakang. Hingga terjadilah keributan. Ken yang memanglah mantan petarung hebat, ia pun mampu menumbangkan semua anak buah Lincoln. Kini yang tersisa hanya Ken, Lincoln, dan si pelayan. Di sini Lincoln langsung menodong Ken dengan senjatanya. Untungnya senjatanya itu tidak berpeluru, hingga mereka pun langsung berduel. Tak butuh waktu lama, Ken berhasil menghabisi Lincoln dengan pisau yang dipegang oleh Lincoln sendiri. I think I got it, mate.
Beberapa waktu setelah itu terlihat orang-orang yang menjadi korban Lincoln kini saldo di ATM mereka tiba-tiba bertambah. Detektif O'Hara juga kini mendapat informasi kalau Lincoln baru saja meninggoy. Detektif O'Hara yakin kalau itu semua adalah aksi Ken, sehingga pihak kepolisian akan membebaskan Ken sebagai imbalannya. Terlihat juga Ken yang sekarang sudah bisa hidup dengan tenang, karena semua musuhnya kini sudah tiada. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.